Video kali ini gue akan ngebahas lagi pergerakan harga Bitcoin, karena yang seperti kalian tahu, apalagi kalian misalkan trading atau invest di instrumen Bitcoin, kalian pasti tahu kalau misalnya Bitcoin itu harganya lagi turun banget. So, sebenarnya apa yang terjadi, gue akan bahas di video kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gua Ken. Jadi di video kali ini gua akan balik lagi dengan analisa secara teknikal untuk instrumen Bitcoin. Jadi di video kali ini gua akan ngebahas kenapa sih harga Bitcoin bisa turun dan kira-kira penurunannya sampai mana dan apakah dia bisa rebound lagi atau enggak. So, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke technical analisisnya ya. Jadi balik lagi ya ke TradingView. Jadi TradingView ini biasa adalah platform yang gua pakai untuk menganalisa pergerakan harga-harga secara teknikal gitu. Jadi kalau misalnya kalian di sini udah ada Bitcoin ya dengan kode tickernya itu BTC USDT. Kalau misalnya kalian lihat, gue biasanya pakai time frame-nya 4 hour untuk melihat secara time frame midterm-nya. Kalau misalnya kita secara weekly-nya dulu ya, weekly time frame-nya itu sebenarnya untuk Bitcoin itu bisa kelihatan kemarin ini sebenarnya. Kalau misalnya kalian lihat di sini itu ini udah gue kasih tanda ya. Kalau misalnya kalian lihat ini ada tanda lingkaran oval di sini. Ketika dia breakout ini emang diikuti dengan volume yang besar. Kalau misalnya kalian lihat di 5 balok sebelumnya itu ini paling tinggi nih ketika dia breakout gitu. Dan ini yang bisa menyebabkan gua bilang kalau misalkan Bitcoin itu akan break uptrendnya gitu, jadi bisa turun lagi. Ternyata benar kan, dia membentuk bearish flag, di mana bearish flag itu kalau misalkan lihat sebenarnya penurunan itu dari titik sideways-nya sampai targetnya itu dari titik sideways-nya, sampai ke benderanya, udah gitu dari breakout dari flag-nya itu sampai ke target harganya, which is kalau misalkan lihat ini udah achieve ya gitu. Nah ini kenapa gue bilang sebenarnya ini adalah floor price penting. Kalau misalkan kalian lihat ini juga sebagai daripada supportnya ya. Jadi dari kemarin ini secara historisnya itu Bitcoin itu dijaga harganya, begitu dia breakout ya naik terus gitu. Nah ini bisa dibilang ini support pentingnya. Kalau misalnya kita secara lebih dekatnya time frame-nya secara 4 hour. Sebenarnya kalau misalkan kalian lihat di sini sideways gitu ya. Jadi benar ya sideways di sini. Terus kalau misalkan kalian lihat sebenarnya ini udah mulai diakumulasi lagi. Kenapa gue bisa akumulasi? Karena kalau misalkan kalian lihat ini balok-balok volume merahnya tenaga seller udah mulai habis di sini. Nah, dari kemarin ternyata ada akumulasi besar-besaran Bitcoin gitu. Dan kalau misalnya kita lihat secara teknikalnya juga, sebenarnya ini udah ngebentuk mengerucut. Jadi bisa dibilang ini udah masa-masa sideways-nya itu udah mau habis, bisa gue bilang ya. Udah mau habis, terus ini gue hilangin dulu. Udah mau habis, jadi ini tinggal tunggu nih. Tinggal tunggu apakah dia dijaga di atas daripada harganya supportnya atau enggak. Karena kalau misalkan kita lihat di sini ya, kalau misalnya dia breakout, kalian harus tunggu dia retest dulu, baru dia akan melanjutkan kenaikan harganya. Nah, di sini akan menjadi skenario buruk kalau ternyata harganya itu turun. Karena kalau misalnya ini harganya turun, dia untuk penurunannya itu juga bisa lumayan tinggi ya gitu. Jadi untuk next target penurunannya, menurut gua kalau misalnya dia turun lagi itu bisa di harga 40 ribuan. Cuman ini benar-benar worst case-nya menurut gua ya. Menurut gue sih ini akan dijagain. Kenapa? Karena bisa dilihat secara volumenya pertama. Yang kedua dia ada di support kuatnya gitu. Jadi kita lihat aja apakah dia bisa di breakout atau enggak. Dan kalian harus notice kalau misalkan ini di breakout, ini kan volume sebenarnya udah diakumulasi secara besar nih volumenya. Nah kalian harus lihat dulu begitu dia breakout nanti itu volumenya besar atau enggak. Kalau misalnya dia breakout dengan volume yang kecil seperti di sini nih, volumenya kecil-kecil, itu bisa dibilang sebagai false breakout dan bisa turun lagi gitu. So ya sebenarnya kalau misalkan overall secara gue pribadi melihat Bitcoin ini sebenarnya dia sekarang lagi di titik penting. Kalau misalkan dia bisa rebound di sini, dia bisa naik lagi dan ada kemungkinan dia bisa bikin inverted head and shoulder. Itu adalah pola kenaikan. Kalau misalnya gue gambar ya, skenario terbaiknya itu sebentar ini ya. Sebenarnya dia bisa bikin pattern seperti ini. Kalau misalkan ini skenario terbaik. Ini nih, kalian bisa lihat nih, nanti harganya bisa naik lagi, turun, baru nanti tembus lagi. Dan kalau misalkan ini pattern-nya terjadi, itu dia bisa mengalami harga yang naiknya gila-gilaan menurut gua. Nih ya, kalian boleh save video ini, mungkin sebagai nanti proof di masa depan, dia bisa naik lagi ke 125.000 gitu. Cuma menurut gua, untuk periodiknya mungkin dia bisa sampai di, mungkin sekitar pertengahan 2026 lah, sekitar Juli atau Juni. Karena melihat dari pergerakan harganya, itu perkiraan range-nya mungkin sampai di Juli sampai Agustus lah di 2026. Ya, mungkin segitu aja analisa gue kali ini, karena jelas banget sebenarnya Bitcoin emang lagi penurunan dan di sini di saat ini lagi ada di support kuatnya. Jadi kita wait and see aja apakah dia bisa bounce back atau enggak. Tapi menurut gue personal dia bisa bounce back. Kenapa? Karena ada volume besar yang mengikuti, udah gitu di supportnya gitu.
Oke, ya jadi segitu aja guys. Jadi untuk summary video kali ini mungkin apa yang mau gue sampein adalah kalau misalkan sebenarnya pergerakan harga Bitcoin itu untuk penurunan itu tuh wajar banget ya. Kenapa? Karena seperti yang kalian lihat tadi video analisa gue, kalau misalkan Bitcoin itu udah turun daripada channel uptrend-nya, udah breakout channel uptrend-nya itu dengan volume yang besar, jadi wajar kalau turun. Dan kalau misalnya penurunannya sampai mana, seharusnya untuk saat ini dia sudah sampai di bottom-nya atau di floor price-nya, dimana untuk secara teknikalnya atau secara historisnya ini adalah titik penting. Kalau misalkan dia turun lagi, itu bisa break lebih ke bawah lagi. Kalau misalkan dia rebound, seharusnya mulai terjadi kebangkitan secara pricing Bitcoin. So, segitu dulu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian punya komen atau punya pendapat lain, boleh tulis di kolom komen. Atau kalian yang ingin berdiskusi secara personal, boleh tulis di Instagram atau di TikTok gua. So, see you in the next video and bye-bye!